Yesus kok berdoa? Jangan lupa bahwa di dalam kekristenan ada terkenal namanya Trinitas, yaitu Allah Bapa, Putra, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Nah, kita harus baca dulu di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dia sebelum disalib, dia itu memiliki sisi manusia. Nah, sisi manusianya inilah dia berdoa. Jangan lupa bahwa di dalam Yesus ada dua sisi, yaitu sisi Allah, yaitu sisi manusianya juga. Nah, sisi Allahnya itu kenapa kok bisa ada di dalam Yesus? Kita harus baca lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah itu roh di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Artinya di sini bahwa di dalam Yohanes pasal 3 ayat 34, dia mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya di dalam Yesus ada Allah itu sendiri, ada rohnya yang bisa menyampaikan firman Allah itu sendiri. Makanya tanpa belajar pun Yesus bisa memberitakan kebenaran, karena yaitu ada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita lanjut baca lagi. Sebelum disalib di dalam Matius tadi, di dalam Matius pasal 26 tadi ayat 39, yaitu kejadiannya sebelum disalib, dia berdoa untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi apa yang terjadi setelah kebangkitannya? Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus berkata di sini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi apa artinya? Bahwa ketika Yesus bangkit, Allah memberikan kuasa atas di surga dan juga atas di bumi. Artinya bahwa di sini kenapa orang Kristen menyembah Yesus Kristus? Karena yaitu perkataannya itu sendiri yang menunjukkan pribadi Yesus itu layak untuk disembah. Oke, jangan lupa di subscribe dan tetap dukung channel ini agar makin berkembang. Rumit untuk dijelaskan, memang rumit. Rumit untuk dimengerti, ya memang rumit. Semuanya membutuhkan hikmat Tuhan. Jadi kitalah harus meminta kepada Tuhan untuk bisa membuka pikiran dan hati kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Karena pribadi Yesus itu ada dua sisi manusia, tetapi jangan pernah melihat Yesus dengan sisi manusia, tetapi lihatlah dia sisi penebus dosa. Karena gini, ketika dia disalib itu kan melambangkan pengampunan dosa. Nah, ketika dia bangkit itu melambangkan Allah yang membangkitkan dia. Karena Allah itu adalah rohnya itu tidak terbatas. Artinya gitu ya. Oke, God bless you dan tetap semangat untuk memberitakan kebenaran.